Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Dan malam hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita dan memperbaharui pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan malam hari ini saudara, saya mau sampaikan kepada kita renungan yang berjudul Imanku Kuat. Namun seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu lah yang mengerjakan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Sebab kami menyadari bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini, kami senantiasa memerlukan Engkau. Kami membutuhkan kekuatan yang baru setiap hari. Dan kami sangat menyadari bahwa kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan malam hari ini, sebelum kami membaringkan tubuh kami di dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebab itu urapilah kami semuanya, agar kami mengerti firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, agar dapat menjadi saluran berkat bagi kami semuanya malam hari ini. Kami mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku, malam hari ini renungan firman Tuhan saya bacakan kepada kita dari kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya bacakan kepada kita, begini kata firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, saya tertarik dengan perenungan yang dituliskan oleh Nabi Habakuk ini, saudara. Jika kita perhatikan hari-hari ini di dalam kekristenan, saya percaya bahwa kekristenan kita hari-hari ini adalah kekristenan yang sangat diberkati. Tetapi jika kita memperhatikan, kita tarik ke dalam kehidupan kita, ataupun kita mulai lihat kira-kira berapa banyak orang kita yang mampu seperti Habakuk katakan ini. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kata Habakuk, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berapa banyak kita yang malam hari ini mampu berkata, ketika sekalipun pohon ara ini saya artikan begini, pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang, itu saya simpulkan begini, bahwa itu adalah sumber ekonomi kita hari-hari ini, bagian dari penghasilan kita. Kalau kita yang bekerja, kira-kira itu adalah sumber nafkah kita hari-hari ini. Mari kita coba memahami sebentar ayat ini. Ketika apa yang diperhadapkan kepada orang-orang Israel zaman Habakuk, bahwa kita tidak ada lagi penghasilan. Bahkan saya kembali artikan bahwa kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Perhatikan, kambing domba dalam kurungan sudah terhalau, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya artikan itu begini. Jadi bagian yang pertama yang dari ladang-ladang tadi, itu seperti kalau sekarang kira-kira itu adalah sumber mata pencaharian kita.
Sedangkan kambing domba yang sudah terhalau dari kurungan dan lembu yang sudah tidak ada dalam kandang, saya artikan kira-kira itu adalah tabungan kita yang kita simpan selama ini. Jadi kira-kira kita menjadi Habakuk di zaman terakhir ini, kita sedang berkata begini, bahwa sekalipun sumber ekonomi saya di hari-hari ini tidak menentu dan saya tidak lagi ada tabungan di dalam bank saya, tetapi saya tetap bersuka cita. Adakah kita malam hari ini? Adakah di antara kita malam hari ini yang masih bisa berkata seperti Habakuk, ketika kita tidak lagi memiliki sumber mata pencaharian yang jelas, ketika kita tidak lagi memiliki tabungan di dalam bank simpanan kita, tetapi kita berkata seperti Habakuk, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku kapasitas roh untuk menangkap firman-Mu, agar hatiku bersuka cita. Inilah yang disebut bahwa sukacita itu dari dalam, saudara. Sukacita kita itu tidak dari luar. Sukacita kita itu tidak karena hasil pokok anggur yang berlimpah. Sukacita kita itu tidak karena pohon ara yang berbunga dengan bagus. Hasil sukacita kita itu tidak karena pohon zaitun yang hasilnya sangat menggembirakan. Sukacita kita itu tidak ditentukan karena ladang-ladang yang menghasilkan, tidak. Atau kambing yang masih banyak. Kalau saya tadi artikan, sukacita kita itu tidak ditentukan oleh pekerjaan sumber mata pencarian kita yang berlimpah-limpah, tidak. Sukacita kita itu tidak ditentukan oleh tabungan kita yang masih banyak di bank, tidak ditentukan oleh itu. Karena Habakuk sendiri mengalami hal itu, sehingga dia menuliskan, sekalipun hasil dari mata pencarian itu mengecewakan, sekalipun simpanan kambing, simpanan domba, sekalipun simpanan sapi sudah nggak ada, tapi dia berkata, aku akan bersorak-sorai. Malam hari ini, saudaraku, saya rindu kita semua memiliki iman seperti iman Habakuk. Imannya itu tidak membuat sukacitanya berkurang. Imannya itu tidak membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku, saya mau sampaikan terlebih dahulu kepada kita bahwa ketika Habakuk menulis tentang tulisannya ini, dia sedang hidup di tengah-tengah zaman peperangan atau penindasan oleh orang-orang Kasdim. Kalau kita melihat sejarah bahwa orang-orang Kasdim ini dalam waktu yang singkat, mereka pernah menyerang bangsa-bangsa hampir di seluruh dunia. Mereka pernah berkuasa, bahkan di atas Mesir mereka berkuasa. Dan cara orang Kasdim ini berperang itu sangat ganas. Bahkan mereka sangat garang. Saudara, saya sedang membandingkan orang Kasdim dengan orang Midian. Saya berpikir bahwa apa yang dilakukan orang Kasdim ini mungkin saja lebih kejam seperti yang dilakukan oleh orang-orang Midian. Jika kita memperhatikan di dalam Hakim-Hakim, bagaimana orang-orang Midian ketika mereka berperang, berkuasa atas orang Israel, maka orang-orang Midian ini lakukan begini. Ketika orang-orang Israel baru saja selesai menabur benih mereka, yang mereka berharap bahwa satu saat mereka akan menuai dari benih itu, baru saja mereka tabur benih mereka, datanglah orang-orang Midian beserta dengan orang-orangnya yang sangat banyak. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa orang Midian ini datang dengan ternak-ternaknya sekalian. Saya percaya itulah yang dilakukan oleh orang Kasdim, sehingga Habakuk berkata, pohon ara tidak berbunga. Bagaimana boleh berbunga, saudaraku? Baru saja ditabur sudah dirusak. Pohon zaitun mengecewakan. Bagaimana tidak mengecewakan kalau benihnya itu sudah mulai dirusak? Nah, saudaraku, kekejaman ini membuat orang-orang Israel mengalami penindasan yang sangat berat. Dan itu dialami juga oleh Habakuk. Dan
ladang sebagai tempat sumber penghidupan tidak memiliki hasil, ternak sebagai harta yang tersimpan sudah habis terhalau, kata Habakuk. Tetapi di sisi lain mereka memiliki keperluan yang mendesak juga. Mungkin kita, sekali lagi saya ingatkan, mungkin kita ada yang mengalami seperti yang dialami oleh orang Israel yang dituliskan oleh Habakuk. Ladang atau sumber penghasilan kita atau sumber penghidupan kita itu tidak ada lagi hasil dari sana. Mungkin secara ekonomi beberapa waktu ini ada di antara kita secara ekonomi penghasilan kita itu begitu-begitu saja, mengecewakan pokoknya. Mungkin beberapa kita mungkin bukan hanya mengecewakan, membimbangkan, atau mungkin kita tahap di dalam gagal, atau mungkin kita ada di dalam tahap krisis mungkin. Dan kita tidak memiliki harta benda yang tersimpan. Semuanya sudah dihabiskan, tetapi di sisi lain kita memiliki keperluan-keperluan yang mendesak juga. Saudaraku, ini adalah situasi yang diperhadapkan kita pada hari-hari ini, bukan? Tetapi saya mau berkata kepada kita malam hari ini, milikilah iman yang kuat untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Jangan izinkan situasi mengubah iman kita. Jangan izinkan situasi sekeliling kita ini, saudaraku, itu mengubah iman kita menjadi ciut. Tetapi mari gunakanlah iman kita untuk mengubahkan situasi-situasi yang sukar ini, saudara. Sekali lagi, jangan izinkan situasi yang sukar ini, jangan izinkan situasi sekeliling kita itu menghimpit iman kita. Tetapi mari hiduplah di dalam iman. Kuatkanlah iman kita agar oleh iman itu kita dapat menghadapi bahkan mengatasi situasi yang sukar, situasi-situasi yang dimana sepertinya itu mustahil. Tapi percayalah bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa bagi Tuhan semuanya mungkin. Sebab itu saudaraku, malam hari ini milikilah iman yang kuat seperti yang dialami oleh Habakuk. Bagaimana caranya menguatkan iman kita di tengah-tengah dunia yang tidak menjanjikan iman yang kuat ini? Saya baca kembali di dalam pasal yang ketiga tadi, ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Sekali lagi, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, bersorak itu berbeda dengan menjerit, saudara. Bersorak itu adalah tanda berani. Bersorak itu tandanya gembira, saudara. Dan bersorak itu tandanya juga senang. Sedangkan kalau menjerit itu adalah satu akibat dari rasa takut atau keluh kesah. Saya ulang. Habakuk berkata bahwa namun aku akan bersorak-sorak. Antara bersorak-sorak dengan menjerit itu berbeda. Kalau bersorak itu adalah tanda berani. Bersorak itu adalah tanda gembira. Bersorak itu adalah juga senang. Sedangkan menjerit itu adalah akibat. Kalau bersorak adalah tanda berani, menjerit adalah akibat dari rasa takut atau keluh kesah. Saudara ingat ketika orang-orang Israel ditindas di tanah Mesir, firman Tuhan berkata bahwa mereka menjerit kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan jeritan mereka. Saudaraku, malam hari ini kita harus memiliki iman yang kuat. Mari kuatkan iman kita. Saya mengingat bahwa tembok Yeriko itu runtuh sebenarnya bukan hanya karena sorakan. Tetapi percayalah bahwa tembok Yeriko itu runtuh karena ada iman dalam sorakan. Makanya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 30 firman Tuhan berkata begini, "Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya." Karena iman, saudara. Jadi ketika mereka bersorak, ketika mereka mulai teriakkan
sesuatu, ketika mereka perkatakan, maka ketahuilah bahwa di dalam sorakan mereka itu ada iman, saudara. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman yang kuat di tengah-tengah dunia yang semakin merosot ini? Saudaraku, mari perbaharuilah iman kita setiap hari, saudara. Perbaharuilah iman kita setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana kita memperbaharui iman kita setiap hari? Saya bacakan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, kalau kita perhatikan menerimanya ini itu berbicara tentang menerima firman. Sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi menerimanya dalam konteks ini adalah menerima firman. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Dan kata menerima ini bentuknya continue, bentuknya terus menerus. Jadi saudaraku, mari hari-hari ini kalau kita mau memiliki iman yang kuat, terus meneruslah terima firman. Kalau kita mau dikuatkan, iman kita kuat hari-hari ini, jangan malas dengar firman, jangan malas membaca firman, jangan malas merenungkan firman. Sebab semua orang yang menerima firman, setiap hari menerima firman, diberi Tuhan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, sekali lagi, bagaimana kita memiliki iman yang kuat? Iman kita harus diperbaharui setiap hari. Bagaimana caranya kita memperbaharui iman kita? Ayo, terimalah firman setiap hari, bacalah firman setiap hari. Dan saya berkata, dengarkanlah renungan firman ini setiap hari, maka iman Anda semakin kuat. Saya bacakan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Demikian juga kata firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Saudaraku, jika kita perhatikan, dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah, orang-orang yang dilahirkan dari Allah, dia dapat mengalahkan dunia, overcome atau mengatasi dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, kata firman Tuhan. Siapa yang lahir dari Allah? Jika kita bandingkan dari Yohanes pasal 1 tadi, ayat yang ke-12, kalau kita baca ayat yang ke-13, maka kita tahu bahwa orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, tetapi diperanakkan bukan juga dengan jasmani, tetapi kita diperanakkan oleh firman Tuhan. Jadi saudaraku, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mengalahkan atau mengatasi situasi dunia yang semakin sukar ini adalah orang-orang yang imannya diperbaharui setiap hari, karena dia setiap hari dilahirkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman yang kuat hari-hari ini? Yang pertama tadi, milikilah iman yang diperbaharui setiap hari. Dan yang kedua, bangunlah kekuatan iman dengan cara berdoa setiap hari. Oleh sebab itu tadi Habakuk berkata bahwa ayat 19 dia berkata begini, Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Dia berkata, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, jika kita memperhatikan rusa ini memiliki kemampuan berjalan di atas bukit-bukit batu, saudara. Jadi kalau kita melihat di YouTube mungkin kita boleh temukan di sana ada rusa yang boleh naik bukit batu. Dia boleh melompat dari batu yang satu ke batu yang lain. Nah, Habakuk sedang berkata begini, aku memiliki persoalan seperti bukit batu, tetapi Tuhan membuat aku seperti rusa yang boleh melompati satu batu dengan satu batu yang lain.
Artinya begini, persoalanku banyak, tetapi Tuhan memberikan aku kekuatan sehingga aku dapat mengatasi satu persoalan demi persoalan yang lain. Oleh sebab itu saudara, mari kalau kita mau kuat, iman kita kuat, mari berdoa. Doa menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi persoalan. Saya ingat ketika Yesus berdoa dengan murid-muridnya. Saya bacakan kepada kita saja di dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 43. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Perhatikan baik-baik, saudaraku, dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau saya bahasakan ke dalam bahasa kita sehari-hari, kira-kira Tuhan sedang berkata begini, berdoalah supaya ketika ada persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan datang, kamu menang atas pencobaan itu. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya ketika pencobaan itu, masalah itu datang, kamu tidak berada di bawah masalah, tetapi kamu berada di atas masalah itu. Kamu menguasai masalah itu. Kamu seperti rusa berjejak di atas batu-batu, di bukit-bukit batu itu. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini milikilah iman yang kuat. Iman yang diperbaharui setiap hari dengan cara membaca dan merenungkan firman setiap hari. Dan yang kedua, ayo bangunlah kekuatan iman kita. Kekuatan iman dengan cara berdoa setiap hari. Sebab saya percaya sama seperti Yesus alami, malaikat datang memberi kekuatan kepadanya. Saya percaya kekuatan yang sama Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini, sekali lagi saya bertanya kepada kita, adakah di antara kita yang menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit hari-hari ini? Sumber penghasilan kita hari-hari ini sepertinya semua tertutup. Sepertinya tidak ada penghasilan, tidak ada ekonomi yang maksimal. Bahkan ternak yang berbicara harta yang tersimpan selama ini kita sudah pakai. Sedangkan di sisi lain kita memiliki keperluan-keperluan yang mendesak. Malam hari ini kita perlu iman yang kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Sebab itu, malam hari ini perbaharuilah iman kita dengan membaca firman setiap hari dan merenungkan firman itu setiap hari. Dan yang kedua, berdoalah setiap hari sehingga iman kita dikuatkan. Kiranya kebenaran ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam roh kita, dan kita memiliki iman yang diperbaharui malam hari ini. Saya rindu malam hari ini berdoa bagi kita semua yang mendengarkan firman ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati oleh firman-Mu malam hari ini. Bapa, kalau kami boleh jujur bercerita dengan Tuhan, kami sering sekali menghadapi tekanan-tekanan hidup yang membuat iman kami lemah. Situasi kami mengganggu kami. Situasi kami tidak menguntungkan bagi kami. Sehingga situasi kami mengatur iman kami semakin ciut. Situasi yang diperhadapkan kepada kami membuat iman kami menjadi lemah. Tetapi malam hari ini kami tahu, iman kami tidak boleh lemah. Kami harus memiliki iman yang kuat. Sebab orang-orang yang menang mengatasi persoalan-persoalan di dunia ini adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada nama Yesus. Dan orang-orang yang dilahirkan bukan oleh darah atau daging, bukan oleh jasmani, tetapi kami dilahirkan oleh firman-Mu setiap hari. Kami diperbaharui, iman kami diperbaharui setiap hari lewat firman-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, malam hari ini kuatkan kami, kuatkan iman kami, bertambah-tambahkanlah iman kami Tuhan,
sehingga kami memiliki iman yang kuat, iman yang berkemenangan di tengah-tengah zaman yang sukar ini. Bapa, dari tempat ini aku berdoa, mungkin beberapa kami malam hari ini Tuhan, kami mengalami di mana sumber-sumber penghasilan kami tidak maksimal. Aku berdoa, Tuhan berikan kami iman, agar kami memiliki hasil-hasil yang diperbaharui juga. Mungkin di antara kami karena hasil perekonomian kami beberapa tahun ini semakin menurun, sehingga harta benda yang kami simpan selama ini pun sudah habis semuanya. Di sisi lain kami memiliki keperluan-keperluan yang mendesak. Bapakku berdoa, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan di dalam iman kami, sehingga kami menggunakan iman kami untuk hidup berkemenangan. Bapakku berdoa, Tuhan tolong kami semuanya, sehingga malam hari ini kami semuanya mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan, berikan kami jalan-jalan keluar. Dan kalau malam hari ini kami lemah, kuatkan kami kembali. Secara khusus lagi aku berdoa bagi kami semua yang sakit. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan kuatkan kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kiranya malam hari ini kita mulai membangun iman kita dengan membaca firman Tuhan, dan kita mulai berdoa sehingga iman kita menjadi iman yang kuat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam berkemenangan di dalam iman yang kuat, dan Tuhan memberkati. Shalom. Berjumpa lagi dalam renungan kita besok malam. Tuhan Yesus memberkati.